Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Hai guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the World. Baiklah, dalam konten kali ini saya ingin memberikan tips lolos interview online di saat melamar kerja di pandemi Corona COVID-19 seperti sekarang. Nah, untuk itu apa aja tips-tipsnya supaya kita lolos? Maka dari itu jangan lupa subscribe, komen, dan share untuk sebelum Anda melanjutkan menonton video ini. Nah guys, di tengah pandemi Corona yang belum berakhir seperti sekarang ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan khususnya melalui HRD-nya memutuskan untuk memutus mata rantai Corona, memutuskan bahwasanya setiap interview itu akan diadakan secara online ataupun virtual. Nah jadi karena supaya apa? Supaya untuk menghindari berdekatan, berkerumunan dan sebagainya. Nah untuk itu bagaimana sih tipsnya? Tonton terus. Tips yang pertama adalah perhatikan jaringan internet Anda dan pastikan kuota Anda tercukupi. Nah jadi sebelum interview dimulai, cari tempat yang ada sinyalnya yang kuat, yang kencang, dan yang merasa kuotanya itu sedikit, ada baiknya diisi lagi. Supaya apa? Supaya tidak habis di tengah saat interview. Kan sayang sekali kalau seandainya interviewnya sedang berlanjut tiba-tiba kuota di internet kita habis. Nah tidak menutup kemungkinan ya kita tidak akan lolos seperti itu. Tips yang kedua adalah perhatikan layar belakang saat kita interview. Ada baiknya kita menata dulu supaya kelihatan rapi, cari tempat yang background belakang, latar belakang itu yang bersih, dan supaya menariklah dari mata HRD seperti itu. Jangan cari yang tempat sembarangan seperti di kamar kita yang belum diberes, di tembok yang banyak coretan oleh adik-adik kita dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan dan kalau bisa dibuat serapi mungkin dan sebagus mungkin ataupun dibuat senyaman mungkin dengan interior-interior yang ada dalam pikiran Anda. Tips yang ketiga adalah perhatikan pakaian Anda juga. Jadi jangan mengira dengan virtual kita sembarangan berpakaian. Alangkah baiknya kita pakaian rapi seperti kemeja. Alangkah lebih bagusnya lagi pakai kemeja putih dan berdasi. Supaya apa? Supaya ya menarik HRD itu tadi. Walaupun virtual, tetapi kan HRD juga memperhatikan pakaian kita. Jangan kalau dan dihindarkan sekali dan jangan memakai kaos apalagi oblong. Jadi sangat tidak profesional sekali. Tips yang keempat adalah jangan lupa tersenyum. Jadi harus diperhatikan mimik dalam muka kita atau dalam artian bahasa tubuh di bagian muka. Jadi kita harus tersenyum apapun pertanyaan yang dilontarkan atau yang ditanyakan oleh HRD ataupun interview lainnya. Supaya apa? Supaya kita terlihat memang antusias dan profesional dalam menjawab pertanyaan yang disertakan. Tips selanjutnya adalah harus menjaga sopan santun. Walaupun virtual, walaupun secara Zoom, tetap kita harus memperhatikan sopan santun kita walaupun terlihat di kamera. Jadi kalau kita tidak sopan santun, apapun itu pasti akan terlihat betul ya guys. Jadi bagaimana kita bisa memainkan bahasa tubuh kita, karena bahasa tubuh juga ikut memberikan makna bahwasanya apakah kita sopan ataupun santun dalam menjawab pertanyaannya seperti itu. Tips selanjutnya adalah perhatikan artikulasi pengucapan atau bahasa kita. Ya, karena kenapa? Ini kan melalui jaringan internet, apalagi yang saya bilang tadi di awal, kalau jaringannya itu sering muncul atau enggak, sering hilang atau enggak, itu otomatis suara kita itu tidak terdengar secara jernih ataupun full. Maka dari itu kita harus bisa memilih bahasa-bahasa yang mudah dimengerti supaya apa? Supaya tidak ada yang miskomunikasi di sini seperti itu. Supaya apa yang diharapkan jawaban dari HRD bisa tersampaikan semua apa yang kita ingin utarakan seperti itu. Dan tips terakhir saat interview online ataupun wawancara online adalah kita harus tetap rileks ataupun tenang. Jadi walaupun secara virtual ada juga teman-teman yang mau berbagi pengalamannya dengan saya itu masih tetap gugup katanya walaupun tidak secara face to face. Karena kenapa ya, namanya juga kita istilahnya diuji seperti pasti ada rasa tegang
tegangnya dan gugupnya. Tetapi di sini teman-teman harus bisa menghandle ataupun bisa mengatur supaya tidak gugup dan tetap selalu rileks. Karena kenapa? Rileks adalah kunci utamanya di sini, karena supaya apa? Seperti yang saya bilang tadi di awal, agar bahasa kita itu bisa dimengerti, tersampaikan dan terstruktur kalimat-kalimat yang kita utarakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya guys, tips dari saya. Karena kenapa? Balik lagi, di zaman pandemi ini semuanya itu serba digital ataupun serba online, serba virtual sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi dengan Zoom dan sebagainya, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri. Karena balik lagi, khususnya di Jabodetabek, pandemi COVID-19 ini masih sangat tinggi sekali. Mungkin itu saja ya guys, thank you for watching.